Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus Ustaz Haji Abdul Ghafur, Ustaz Khairul Anam, segenap kepala lingkungan Bapak RW 03 Kelurahan Jurang Mangu Timur, Bapak RT 03, ada PRT ya? 03 RW 03 Kelurahan Jurang Mangu Timur, kepala atau ketua RT di lingkungan Villa Mutiara RT berapa? RT 5 RW 3, dan wabil khusus Sahibul Bait, tuan rumah yang sedang berduka, keluarga almarhum Bapak Rian Riyadi, segenap hadirin jamaah majlis tahlil yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita hadir di sini untuk mendoakan almarhum Pak Rian, sahabat kita, tetangga kita, dan mungkin untuk anak-anaknya adalah orang tua suami Pak Rian, wafat meninggal pada hari Jumat. Betul ya? Ya. Insya Allah ini termasuk tanda dari husnul khatimah. Amin. Orang kalau melakukan satu ibadah dan belum ada tanda-tanda batal, maka ibadahnya tidak bisa dinyatakan batal, hadirin. Ada orang wudhu, selesai dia mulai dari awal sampai dia membasuh kakinya, terangkat sudah hadasnya, selesai ibadah wudhunya. Selama belum ada yang membatalkan wudhu, maka dia berarti wudhunya ya belum batal, masih dalam keadaan wudhu. Orang lagi sholat menghadap kiblat, usolli fardul asri misalnya, Allahu Akbar, dia ibadah sholat menghadap kiblat, selama belum ada yang membatalkan sholat, misalnya adabnya tetap madhab kiblat, hadasnya tetap terjaga, selama belum ada yang membatalkan sholatnya, pakaiannya masih tertutup auratnya, maka belum batal itu sholatnya. Belum dia salam, maka belum batal itu sholatnya. Begitu juga orang puasa dia niat malamnya, kemudian melaksanakan apa-apa yang memang dituntut dari puasanya, dia menghindarkan segala yang membatalkan. Dia tidak membatalkan puasanya, tidak ada perbuatan yang membatalkan puasa, maka ibadahnya tidak batal. Kalau belum ada yang membatalkan satu ibadah, maka tidak akan batal ibadah itu. Almarhum Pak Rian ini sudah niat bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul atau betul? Bahkan beliau ini syahadat sehari 9 kali. Ada orang yang syahadatnya seumur hidup sekali, cuma pas nikah doang. Di orang sini mah nggak ada, insya Allah. Ada yang dia syahadat aja, itu kudu apalin dulu. Kenapa? Waktu dia pengen akad nikah, sekali-kalinya, itu sekali-kalinya syahadatain, 2 syahadat itu dia ucapkan, itu bisa menyelamatkan dia. Apalagi almarhum yang sehari ini 9 kali syahadat, hadir. Kenapa saya bilang 9 kali? Hitung aja sendiri. Sholat subuh berapa kali? Syahadatnya, tasyahudnya. Lupa apa sholat subuh? Sekali tasyahudnya. Sekali doang. Dah sholat yang lain 2 kali tasyahudnya. 2 kali 4 berapa? 8 tambah subuh 1, 9 kali syahadat Pak Rian.
Ini niat syahadat ini hadirin, niat bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah niat, ini adalah tekad kuat bahwa selama saya masih hidup maka saya akan pegang iman ini. Selama saya masih hidup maka akan saya pegang Islam ini. Diperbaharui niat terus oleh almarhum, oleh Pak Rian. Pak Rian memperbaharui niatnya, niat untuk iman sepanjang hidupnya, niat untuk Islam sepanjang hidupnya. Maka insya Allah selama belum ada yang membatalkan tasyahudnya atau syahadatnya, selama belum ada yang membatalkan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada yang membatalkan, maka insya Allah Pak Rian meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Ini hebatnya syahadat hadirin. Kita memperbaharui syahadat kita setiap sholat. Ini artinya kita terus memperbaharui iman dan Islam kita. Selama tidak ada yang membatalkan syahadat kita, kita nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan kita dari Islam, mengeluarkan kita dari iman, maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kemudian yang kedua hadirin, Pak Rian almarhum meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, meninggalkan kita sebagai rekan, sahabat, tetangga, terutama untuk keluarga. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentu mendoakan dan memohonkan ampunan untuk almarhum, terutama anak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu udah mencakup dua itu, Bang. Udah mencakup dua. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma. Ini udah ada doa dan udah ada permohonan ampun. Mohon ampun, mintakan ampunan kepada Allah, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, dan juga sayangi, berikan rahmat kepada kedua orang tuaku. Mendoakan dan juga memohonkan ampunan terutama untuk anak, terutama untuk keluarga. Alhamdulillah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keluarga di sini doanya bareng-bareng, didukung, disokong, diikuti oleh banyak jamaah. Ini artinya doanya juga insya Allah sangat mustajab. Amin. Kita doa berjamaah, kita doa sama-sama, insya Allah ini kita angkatkan doa ini lebih dekat dan lebih cepat sampai kepada Allah. Amin. Kemudian selain mendoakan, selain memohonkan ampunan untuk keluarga, terutama anak, jaga silaturahim yang pernah terjalin dari almarhum. Kalau almarhum punya silaturahim, punya kenal saudara terutama, atau kenal rekan-rekannya, kenal tetangga-tetangga, jaga silaturahimnya, jangan sampai putus. Yang terdekat terutama tetangga, al-aqrab fal aqrab, yang lebih dekat lagi, yang lebih dekat diutamakan. Begitu juga silaturahim antar keluarga, keluarga-keluarga jangan diputus. Untuk seorang anak, untuk keluarga yang ditinggalkan, ini hendaklah menjaga sambungan persaudaraan, sambungan perkenalan, sambungan pertemanan yang ada, yang pernah dijalin oleh almarhum. Kemudian yang ketiga, untuk keluarga, terutama untuk anak, hendaklah dia melakukan, hendaklah dia mengerjakan apa yang pernah menjadi wasiat atau pesan dari almarhum. Bapak misalnya pernah pesan sholat jangan tinggal, misalnya Bang, jangan tinggal sholat. Bapak pernah pesan misalnya belajar yang rajin, belajar yang rajin. Bapak pernah pesan misalnya yang nurut sama orang tua, yang nurut sama orang tua. Apalagi tinggal satu, tinggal ibu. Ibu itu dibanding bapak 3 kali. Jadi kalau mau ngasih bapak bubur 1 mangkok, ibu 3 mangkok gurunya. Kalau mau kasih gajian bapak 1 bulan penuh,
Maka ibu 3 bulan, Januari, Februari, Maret kasih ibu. Nah ini tinggal ibu. Maka ini adalah jalan untuk berbakti kepada yang tersisa dari orang tua kita. Bagaimana dengan yang sudah almarhum? Untuk yang sudah almarhum, kita yang sudah ditinggalkan, maka yang tadi sudah disebutkan, menyambung persaudaraan, baik kenalan-kenalan, baik kawan-kawan dan saudara, apalagi kemudian melaksanakan pesan-pesan dan juga mendoakan yang sudah almarhum, mendoakan parian. Ini bagian dari baktinya anak kepada orang tua. Dengan demikian, baktinya anak kepada orang tua meskipun sudah meninggal itu masih bisa dilakukan. Sekali lagi dengan cara mendoakan dan memohonkan ampunan. Yang kedua dengan cara menyambung terus tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga dengan cara menjalankan pesan-pesan dari almarhum, pesan tentang belajar, pesan tentang ibadah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, sebenarnya kafa bil mauti wa'idun, saudara. Cukup yang namanya kematian itu sebagai nasihat. Artinya nggak usah pakai mau'izah hasanah tadi Bang Anam. Nggak usah pakai mau'izah hasanah. Kita duduk di sini sambil kita angan-angan, sambil kita renungin. Ini gua tahlil, nahlilin orang, besok gua yang ditahlilin, apa ada yang nahlilin gua besok. Yang ikut sholat sembahyang kemarin, sembahyang sholat jenazah. Sholat jenazah, lihat jenazahnya. Jangan lihat tempat sujud, orang kagak ada sujudnya. Hikmahnya sholat jenazah, kenapa nggak ada sujud, kenapa nggak ada ruku? Karena memang sholat jenazah, melihat jenazahnya, saudara. Kita sholat sehari berapa kali? Sholat sehari berapa kali, Pak? 5 kali. Itu buat ingat mati. Ingat, kita lihat ke tempat sujud, itu tanah, tempat nanti kita akan dikurung, tempat nanti kita dalam kesendirian, gak ada yang bisa bantuin kita. Lihat tuh tanah. Waktu sholat 5 kali dalam sehari. Bagaimana dengan sholat jenazah? Gak usah ngeliat tempat sujud, lihat jenazah. Artinya kita ingat mati juga. Kita ingat juga bahwa nanti kita akan terbujur juga. Nanti kita akan digotong, gak bisa kita jalan sendiri. Mau dipaksa-paksain, disodok-sodok juga gak bakal bisa jalan. Siapa yang angkat kita? Tetangga, saudara. Artinya di sini tetangga sama tetangga ya kita juga harus baik. Nasihat kematian duduknya kita di sini sebenarnya kita untuk merenungkan. Kita nggak bisa mandi sendiri nanti, yang mandiin ya tetangga. Kita nggak bisa sholat sendiri, yang nyolatin siapa? Tetangga juga. Kita nggak bisa pergi kuburan sendiri, tapi yang gotong siapa? Tetangga. Almarhum parian kenalannya banyak. Hari Jumat, waktu saya mendengar pertama kali berita dari Bang Anam, saya langsung ngomong, antaranya pada Kiai Husnul Aqib, Kiai Husnul Aqib, kemudian juga Kiai Syarif Muawan. Saya tahu parian itu almarhum orang yang rajin. Pengajian Sabtu pagi beliau datang ke Jamiah. Pengajian malam Kamis 2 kali tuh ya Bang Ali ya. Malam Kamis 2 kali di Ikhwaniyah dengan Kiai Syarif Muawan, kemudian ke Al-Halaqah Munfarijah dengan teman-teman dan dengan saya di Pendopo. Belum lagi pengajian yang di Alki mungkin ya. Dan banyak pengajian rutin di sini malam Jumat, parian selalu hadir. Ini bukti bahwa almarhum insyaallah husnul khotimah. Malaikat juga tahu, saudara. Malaikat tahu begitu malam Kamis kok kagak ada parian, ini kemana aja. Ini malaikat tahu bahwa parian udah nggak ada. Yang dikirim almarhum dan almarhumah, biasanya beliau membacakan Fatihah untuk almarhum almarhumah. Kok nggak ada kiriman? Ini pasti juga tahu. Oh ternyata sudah menyusul dan sudah bersama dengan almarhum almarhumah yang sebelumnya. Tinggal gimana kita ini? Gimana kita? Nah kita kira-kira bisa nggak seperti almarhum? Dimana jamaah pengajian kenal semuanya, kemudian mengirimkan almarhum, almarhumah, orang tua selalu dikirimkan. Waktu pengajian malam Jumat, waktu pengajian malam Kamis,
ini dikirimkan. Nasihat untuk kita yang hidup ini antara lain adalah dengan kita merenungkan bahwa satu waktu, satu saat pasti kita akan menyusul almarhum. Satu hari malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka sungguhnya engkau akan mati. Ditawarin tuh. Ini buat kita juga umatnya. Terserah dah hidup mau ngapain aja terserah. Tapi ingat, kamu akan mati. Ingat, mati nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa sholat sendiri, nggak bisa jalan sendiri ke kuburan yang baik sama orang. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, "I'mal ma syi'ta wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Mau ngapain aja wahai Muhammad, engkau lakukan apa saja yang engkau inginkan. Fa innaka majziyun bih, maka sungguhnya engkau akan dibalas. Melakukan kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan juga. Melakukan keburukan nanti akan lihat keburukan. Saudara sekalian, kebaikan dan keburukan nanti di alam setelah kehidupan ini, di alam barzakh, alam setelah hidup di dunia ini, semua amal-amal yang baik itu akan muncul, akan terwujud. Sholat kita, zikir kita, ngaji kita, itu nanti ada wujudnya di kuburan. Kalau yang baik-baik, wujudnya ya jadi teman yang baik-baik, bisa sebagai penerang, bisa sebagai pendingin ruangan, ada di kuburan pendinginnya. Bisa juga sebagai teman yang memang enak dipandang. Amalan-amalan kita tuh yang baik-baik. Orang sini insya Allah amalannya baik-baik semua. Ngaji, zikir, sholat, itu semua jadi teman yang bentuknya bisa berupa penerang, bisa berupa pendingin ruangan dan lain sebagainya. Tapi kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ada juga bentuknya. Ya bau, kagak enak dilihat. Bentuknya kadang-kadang berupa binatang yang nggak tahu, nggak pernah ada, naudzubillah. Maka pesan malaikat Jibril yang kedua, wa'mal majita fa innaka majziyun. Lakukan yang apa engkau suka Muhammad, maka sungguhnya engkau akan dibalas. Artinya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang melakukan kebaikan sekecil apapun, ngelihat itu bakal pasti akan kelihatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, meskipun keburukannya itu hanya sebesar biji sawi, pasti akan kelihatan keburukan itu dan nanti akan melihat buahnya nanti di alam barzakh. Ini kenapa kita ditawarkan, kenapa Nabi Muhammad tawarkan oleh malaikat Jibril, terserah dah mau melakukan apa aja, tapi ingat, antara amal perbuatan itu bakal kelihatan semuanya. Rasulullah sebutnya ini sebagai tasawwurul a'mal, yaitu berbentuknya perbuatan-perbuatan. Jadi ada bentuknya, ada jisimnya, atau ada konkretnya nanti. Kelihatannya sekarang nggak ada. Waktu kita sholat nggak kelihatan sholat kita kayak gimana. Padahal itu ada, saudara. Dosa kelihatan nggak dosa? Nggak kelihatan. Kalau kelihatan pada kabur orang-orang lihat saya. Dosa saya paling banyak. Nggak kelihatan. Dan yang nggak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Demikian juga pahala sholat, pahala sedekah ada, meskipun nggak kelihatan. Nanti baru kelihatan kalau kita udah berkalang tanah, kalau kita indera kita sudah nggak bisa lagi, artinya udah mati. Mata kita udah nggak bisa ngelihat, telinga kita udah nggak bisa ngelihat, hidung kita sudah nggak bisa berfungsi. Ketika indera sudah tidak berfungsi, maka yang berfungsi adalah indera batin. Indra batin melihat semua itu perbuatan-perbuatan baik. Demikian juga perbuatan-perbuatan buruk, ini juga akan kelihatan semua oleh indra yang nanti setelah hidup di dunia ini, di alam barzakh mulainya. Kemudian yang terakhir, pesan-pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa ahbib
man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai, senangi siapa yang engkau mau, maka sesungguhnya orang yang engkau cintai pasti akan engkau tinggalkan. Kita mencintai istri kita, pasti istri akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan istri. Itu dua kemungkinannya. Kita mencintai apapun itu, mencintai harta, maka kita akan meninggalkan harta, harta akan meninggalkan kita. Nggak ada yang dibawa tuh ke kuburan. Kita mencintai jabatan, maka nanti di kuburan udah nggak ada lagi yang namanya RW, udah nggak ada lagi yang namanya RT, sama semuanya. Lurah, presiden sama, di depan pengadilan Allah semuanya sama. Cinta kita kepada apapun dipersilahkan, silahkan cintai, tapi ketahuilah bahwa engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai, bahwa yang mencintai, yang engkau cintai pun akan berpisah darimu. Ini diantara pesan-pesan yang bisa kita ambil pelajaran dari maut, dari kematian, ditambah pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan tadabbur atau tafakurnya kita, dengan perenungan kita, minimal kita tahu, kita yakin dan kita sadar bahwa suatu saat ini pasti kita yang akan menyusul. Mudah-mudahan dengan kesadaran itu, dengan keyakinan itu, amal kita ke depan bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.